Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi, dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan nggak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di buku ini, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi sekali sholat di sana 1000 lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain. Di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja itu 100.000 keutamaannya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil. Itu catat. Karena kita beragama harus dengan dalil. Kalau dikatakan oleh mereka, kan wali-wali orang-orang soleh itu dekat dengan Allah. Kata mereka begitu. Kita datang supaya kita dekat dengan Allah. Kita katakan kepada mereka, wali yang ada atau orang yang soleh yang ada, lebih soleh siapa dari para sahabat? Lebih soleh para sahabat. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa para sahabat semuanya Auliyaur Rahman. Para sahabat semuanya Auliyaur Rahman, wali-wali Allah. Semua sahabat itu wali-wali Allah. Jadi semua para sahabat wali-wali Allah. Semuanya para sahabat wali-wali Allah. Nggak ada seorang pun yang datang ke kuburan sahabat untuk minta sesuatu, nggak ada. Atau berdoa di sisi kuburan para sahabat supaya makbul. Atau para sahabat datang dekat kuburan Nabi, nggak berdoa kepada Nabi, tidak, tapi dekat kuburan Nabi, dekat kuburannya supaya dikabulkan, nggak ada. Bahkan ditegur ketika terjadi yang demikian, ditegur dengan keras, nggak boleh. Dan punya keyakinan demikian, kalau doa di sisi kuburan orang yang soleh atau wali akan dikabulkan, nggak boleh. Dan mereka juga kadang-kadang membawa ayat yang salah. Makanya saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 115, berdoa kepada selain Allah seperti berdoa guna minta satu hajat, isti'anah, minta pertolongan, istighatsah, minta tolong pada saat sulit kepada orang yang mati. Baik orang yang mati itu nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat
atau meminta rezeki dan kesembuhan penyakit dari mereka, atau kepada pohon dan makhluk lainnya selain Allah adalah syirik akbar, syirik yang paling besar. Sedangkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran syirik akbar itu diampuni nggak dosanya? Tidak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh telah berbuat dosa besar yang paling besar. Ini syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian dalam usul salasa disebutkan, barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah Al-Mu'min ayat 117, barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain selain Allah, padahal tidak suatu bukti pun baginya tentang itu, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya kepada Rabbnya. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Jadi beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirkun akbar, dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah dan amalnya akan dihapus serta diharamkan masuk surga jika dia meninggal sebelum bertobat dari dosa syirik tersebut. Dan perhatikan itu, bahwa dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dan orang yang berbuat syirik, amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada Allah. Sholat 5 waktu setiap hari, berdoa kepada Allah. Tapi sering juga dia datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur habib, kubur kiai, ajangan datang ke sana, minta di sana. Ini namanya menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Meskipun dia berdoa kepada Allah juga, tapi dia berdoa kepada yang lain. Nih, kalau dia melakukan yang demikian, maka dihapuskan seluruh amalnya. Antum lihat ayatnya, antum lihat dalilnya. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik Muhammad, Allah akan hapuskan seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi orang berbuat syirik, seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau umpamanya sekarang dia sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, tapi dia sering juga datang ke kubur-kubur minta sesuatu kepada mereka, minta hajat kepada mereka, atau minta tolong kepada jin, ini berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh amalnya akan hapus. Seluruh amalnya akan hapus dengan dasar ayat ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus seluruh amalmu, maka engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian juga orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah.